pemerintah dan DPR untuk kesekian kalinya ya abai terhadap urgensi konsultasi publik. Nah ini satu hal yang menurut saya akan menimbulkan kompleksitas baru. Totally menggunakan business judgment rule, bagaimana nanti pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal negara. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. Di mana keputusan ini mengundang berbagai reaksi, ada yang mendukung, ada juga yang meragukan. Karena ada beberapa poin yang dianggap melemahkan dan terutama dalam hal transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan perusahaan negara. Lalu apakah ini akan membuka peluang risiko penyalahgunaan? Selain itu dalam Undang-Undang BUMN ada juga Danantara yang sebentar lagi akan diluncurkan. Langsung saja kita bahas dalam episode kali ini bersama Direktur Eksekutif The Prakarsa, Bapak Ahmad Tuhan. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Bapak Maftut, terima kasih kita sudah diizinkan main ke kantornya Bapak. Sama-sama Ajeng, terima kasih juga telah main ke sini bersama tim bisnis. Nah ini soal Undang-Undang BUMN Pak, yang kemarin ya, dari seru. RUU menjadi undang-undang. Ini sebelum kita bahas poin-poinnya Pak, kita bahas prosesnya dulu sampai jadi undang-undang. Karena ada kesan terburu-buru tuh, kalau kita lihat timelinenya, RUU-nya tuh rakernya untuk menentukan paripurna itu di weekend, tanggal 1, hari Sabtu Februari. Terus akhirnya ya udah kita ketok paripurna yuk tanggal 4 hari Selasa. Cuman begitu dikonfirmasi katanya sebenarnya RUU ini udah jauh di zaman Pak Jokowi. Kalau dari Pak Maftu ngelihatnya seperti apa Pak? Idealnya sebuah regulasi, apalagi setingkat undang-undang, itu dikonsultasikan secara lebih luas ke publik. Dan kita sebagai negara demokrasi telah memiliki aturan terkait dengan konsultasi publik di dalam proses penyusunan regulasi. Konsultasi publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sudah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, baik yang terkait langsung dengan substansi pembahasan RUU tersebut maupun publik yang tidak terkait langsung dengan pembahasan substansi dari RUU tersebut. Nah, saya melihat pembahasan RUU BUMN ini pembahasan yang super cepat ya. Betul. Saya tidak mendengar ada konsultasi publik yang luas, baik kepada pihak-pihak yang punya kegiatan langsung yang berhubungan dengan BUMN maupun pihak-pihak yang tidak punya hubungan kegiatan langsung dengan BUMN. Nah, tentu ini menjadi tanda bagaimana pemerintah dan DPR untuk kesekian kalinya abai terhadap urgensi konsultasi publik, urgensi partisipasi publik di dalam proses penyusunan regulasi di Indonesia. Dan biasanya kalau konsultasi publiknya minim, nanti akan berpeluang dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dampaknya apa? Kepastian hukum akan makin
jauh gitu. Nah, oleh sebab itu publik perlu kembali memberikan atensi yang lebih sungguh-sungguh, khususnya nanti dalam proses penyusunan regulasi turunan dari undang-undang. Masih akan ada pembahasan peraturan pemerintah yang akan berisi ya, acuan-acuan teknis pelaksanaan dari undang-undang BUMN ini. Ya. Berarti bisa dibilang undang-undang BUMN yang sudah disahkan ini tidak melibatkan publik. Saya bisa simpulkan bahwa pembahasan RUU BUMN yang telah menjadi undang-undang BUMN baru ini kurang memberikan keterlibatan publik. Partisipasi publik rendah. Baik publik yang punya hubungan langsung dengan urusan BUMN maupun yang tidak punya hubungan langsung dengan BUMN. Kenapa publik luas perlu dilibatkan? Ya tadi itu, kita perlu memastikan bahwa sebuah regulasi itu sudah mengakomodir berbagai kepentingan di masyarakat. Punya peran vital lah ya di kehidupan masyarakat. Sangat, sangat. Dan tadi dampak langsungnya nanti, saya prediksi akan ada judicial review dari undang-undang BUMN yang baru ini. Karena apa? Ya itu tadi, konsultasi publiknya rendah, partisipasi publiknya kurang memadai, dan terkesan buru-buru disahkannya gitu loh. Hanya sekian pekan kan gitu loh. Untuk sebuah undang-undang menurut saya itu terlalu berisiko. Nggak sekian pekan, Pak. Cepet banget hitungan hari itu dari hitungan hari bahkan kan. Hitungan hari. Soalnya apalagi dilakukan di weekendnya itu loh. Itu dia. Yang bikin nggak usah orang yang ngerti, yang awam aja mempertanyakan. Buru-buru banget ada apa sih? Apakah ingin mencapai tujuan kepentingan tertentu kan kita nggak tahu ya. Kita nggak mau suzon, tapi yang jelas yang paling penting adalah ini Pak, ini kan udah kejadian. Diprediksi akan ada judicial review. Nah, lalu untuk sekarang deh, apa yang publik harus khawatirkan dengan undang-undang yang sudah disahkan ini yang minim keterlibatan publik? Saya melihat aspek transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan BUMN, termasuk pengelolaan aset BUMN, itu akan makin mengkhawatirkan ya. Kita tahu banyak kasus penyalahgunaan wewenang di BUMN. Ya. Ada terbaru ya di PT Timah, sebelumnya di Pertamina, sebelumnya di Wijaya Karya, sebelumnya di Jiwasraya, you name it lah. Ya. Terlalu banyak kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan di BUMN yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi kan gitu loh. Dan ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN kita. Gitu loh. Nah, kalau undang-undang yang baru ini prosesnya super kilat, lalu kemudian publik berandai-andai ada udang di balik batu, ya wajar gitu loh. Dan saya melihat bahwa tujuan yang baik, misalnya selalu pemerintah menyampaikan bahwa perubahan undang-undang BUMN ini untuk niat baik, yaitu bagaimana mengelola dividen, mengelola aset, mengelola aksi korporasi BUMN agar lebih ekspansif, agar lebih menguntungkan dan seterusnya itu tidak didukung oleh proses yang baik, kan itu loh. Niat baik itu juga harus didukung oleh proses yang baik. Betul. Jadi penuh pertanyaan. Penuh pertanyaan, gitu loh. Nah, yang
yang ramai yang akhirnya selain proses menjadi undang-undangnya, Pak, ini poin-poin yang ada di dalamnya. Ya. Ini juga seru nih, karena kita jadi mempertanyakan kekuatan sebuah lembaga gitu akhirnya. Salah satunya adalah di mana ini jajaran yang ada di BUMN itu tidak lagi penyelenggara negara, betul ya Pak ya? Iya. Ini bukan di Kementerian BUMN ya, tapi perusahaan-perusahaan BUMN, betul ya Pak? Persis, betul. Nah, kalau bukan penyelenggara negara, lalu KPK kan tidak punya wewenang ya Pak di situ? Nah, ini satu hal yang menurut saya akan menimbulkan kompleksitas baru. Idenya sebenarnya berangkat dari satu tradisi di Amerika Serikat yang dikenal dengan Business Judgment Rule, ya, BJR. BJR kan gitu. Intinya rule ini mengatur bahwa langkah yang diambil oleh eksekutif di sebuah perusahaan itu tidak bisa disalahkan secara pidana asalkan ya dilakukan dalam koridor-koridor bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tetapi ini kan cukup longgar, ya, dengan kondisi ya BUMN di Indonesia yang seringkali mendapatkan ya intervensi politik. Ya. Business Judgment Rule ini bisa berpotensi ya makin menurunkan ya akuntabilitas pengelolaan BUMN. Karena BJR ini akan lebih menempatkan direksi pada ranah perdata. Ya. Lalu kemudian penegak hukum untuk masuk ke ranah pidananya itu harus mendapatkan mens rea-nya kalau dalam bahasa hukum atau niatnya, ya. Kan ini susah. Nah, ini kan susah. Kalau saya sebagai direksi bilang, ya, niat saya baik kok untuk pengembangan bisnis, ya kan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Sementara di dalam konteks bisnis itu kan kita selalu menggunakan apa yang tertulis di dalam dokumen bisnis, misalnya neraca keuangan, misalnya nilai saham, yang semua itu numerik, yang bisa gitu loh. dilampirkan, bisa dilampirkan, bisa dilihat, gitu loh. Ya, sementara kalau mens rea atau goodwill ini, ya, itu tidak bisa diukur secara numerik. Gitu. Susah dong ya kalau ya niat baik kan nggak bisa diukur secara numerik. Betul. Ya. Niat baik harus terrefleksi ke dalam laporan-laporan yang tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam konteks laporan perusahaan, pembukuan perusahaan, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya juga berpotensi ya menurunkan ya akuntabilitas pengelolaan BUMN ke depan. Nah, BJR nih yang diadopsi dari Amerika. Tapi di Amerika works nggak sih Pak Business Judgment Rule ini? Ya sebenarnya juga penuh perdebatan di sana. Tidak mulus seperti yang diharapkan. Ya karena itu tadi bahwa tindakan-tindakan bisnis itu tindakan-tindakan yang memang sebagian ada judgement dari direksi yang punya kewenangan dan punya penilaian-penilaian. Apakah saya invest ke perusahaan X atau saya invest ke perusahaan Y, itu tentu ada judgement-nya dari sisi direksi. Tetapi judgement itu tidak bisa sepenuhnya, tidak bisa 100% ya, berdiri sendiri.
dia harus ada juga pertimbangan-pertimbangan lain, apalagi dalam konteks BUMN. BUMN ini kan punya tanggung jawab untuk melaksanakan peran-peran negara di dalam konteks bisnis. Makanya di dalam BUMN ada PMN, penyertaan modal negara ke BUMN tersebut. Nah, ini uang negara, ya, APBN, lalu kemudian disertakan ke BUMN tertentu untuk menyelenggarakan hal-hal atau program-program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, kalau totally menggunakan business judgment rule, bagaimana nanti pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal negara? Nah, saya lihat di Undang-Undang BUMN ini yang baru ini tidak menghilangkan atau tidak menghapus penyertaan modal negara. Ya. Nanti bisa dicek lebih detail. Berarti kalau negara ngasih modal kepada BUMN, sementara pemangku kepentingannya bukan penyelenggara negara. Nah, bagaimana nanti iya, gitu? Kan itu satu kompleksitas baru gitu loh. Dan saya dengar kemarin dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi baru akan mengkaji. Loh. Ya, artinya ketahuan kan pembahasan ini RUU BUMN menjadi Undang-Undang BUMN ini bahkan di antar lembaga pemerintah aja kurang komunikasi. Nah, koordinasi, komunikasi, ya, diskusi gitu loh. Sehingga banyak aspek-aspek regulasi lain yang mungkin nanti tidak sinkron dengan ketentuan baru di Undang-Undang BUMN, termasuk di dalamnya soal business judgment rule ini gitu loh. Jadi lucu ya, padahal itu kan akan ya berkaitan bersinggungan dengan KPK, meskipun akhirnya dinyatakan KPK tidak punya wewenang kepada jajaran direksi BUMN ini. Tapi kok nggak dikabarin gitu ya, Pak? Meskipun ya, saya kemarin juga baca polisi menegaskan bahwa aspek-aspek pidana di dalam pengelolaan BUMN akan tetap polisi melakukan penindakan-penindakan. Ya. Tapi ya who knows gitu loh, ketika nanti status direksi, ya, komisaris atau pengawas dari BUMN tersebut tidak lagi berstatus sebagai penyelenggara negara. Kita tahu bahwa banyak ASN atau pejabat negara yang juga bertugas sebagai komisaris, yang juga bertugas sebagai pengawas. Ya. Oke, kalau dari aspek peran sebagai komisaris dan pengawas tidak day-to-day manage BUMN tersebut, ya, dan tidak punya kewenangan untuk eksekusi aksi-aksi korporasi, karena bertugas mengawasi sebagai wakil pemerintah. Tetapi bagaimana BUMN yang eksekutifnya, ya, diduduki oleh penyelenggara negara? Sementara kita tahu penyelenggara negara yang duduk di jajaran eksekutif masih berstatus sebagai penyelenggara negara aktif, tidak mengundurkan diri. Contoh, ya, direktur utama Bulog yang baru. Nah, beliau kan masih aktif sebagai Mayor Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia kan sebagai bagian dari penyelenggara negara. Betul. Nah, bagaimana? Apakah dengan Undang-Undang BUMN yang baru ini nanti beliau bisa dipaksa untuk mengundurkan diri dari
posisi sebagai Tentara Nasional Indonesia aktif atau bagaimana? Kan ini belum teknisnya belum ada ya, Pak? Belum ada kan itulah. Ini yang perlu kita kawal bersama. Jadi jangan sampai justru terjadi situasi yang banyak abu-abunya. Betul. Ya, tidak jelas nih jenis kelaminnya nih. Ya, sehingga kita tidak bisa memposisikan ini mau ikut lomba cabang olahraga perempuan atau ini mau ikut lomba cabang laki-laki. Nggak jelas nanti. Nah, ini yang harus menjadi concern publik sehingga ke depan BUMN makin sehat, makin berdampak bagi peningkatan kondisi ekonomi di Indonesia. Berarti yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, Pak, hanya bisa mengawal saja untuk saat ini? Ya, pertama yang perlu kita lakukan tentu memperbanyak noise ya. Karena kita tahu pemerintahan kontemporer di berbagai negara sekarang itu didrive oleh viral based policy. Jadi kebijakan akan berubah kalau ada situasi yang viral di masyarakat. Betul. Protes yang heboh, yang trending di medsos. Gitu. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak noise. Yang kedua tentu juga perlu menambah diskusi-diskusi atau kajian-kajian yang lebih teknis, yang nanti bisa kita sampaikan ke pemerintah untuk memperkuat proses penyusunan regulasi turunan dari undang-undang ini, baik nanti di peraturan pemerintah atau di peraturan-peraturan yang lebih rendah di bawahnya. Pak, ini saya mau menyinggung sedikit salah satu yang ada di poin Undang-Undang BUMN ini adalah pembentukan BPI Danantara, Pak. BPI Danantara ini akan berperan sebagai super holding yang akan mengelola aset-aset perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, ini juga banyak pro dan kontra, Pak. Ya. Nah, kalau dari sebelum saya nanya nih ke Bapak, saya pengen tahu pendapat Pak Maftu dulu seperti apa BPI Danantara nih. Karena kan agak menggaukannya juga udah dari 2024 akhir tahun ya. Sempat kalau nggak salah mau November, nggak jadi sampai akhirnya di Februari kemarin tuh disahkan undang-undangnya. Kalau dari Pak Maftu. Pembentukan Danantara, menurut saya ini satu episode terbaru dari proses restrukturisasi BUMN. Kita tahu BUMN kita ini sudah sangat kompleks ya. Satu BUMN punya anak perusahaan sekian, anak perusahaannya punya anak perusahaan, artinya BUMN induk punya cucu, lalu punya cicit dan seterusnya. Jadi terkadang perusahaan induknya untung, tapi karena cicit cucunya rugi, maka keuntungan perusahaan induk habis untuk membiayai cucu dan cicit, kan gitu. Lalu kemudian waktu Erick Thohir memimpin BUMN mengusulkan adanya holdingisasi, ya. Lalu kemudian ada beberapa holding yang sudah dibentuk, meskipun juga proses dan progresnya tidak mudah. Lalu kemudian di luar Kementerian BUMN tiba-tiba muncul ide pembentukan Danantara ini. Nah, saya melihat bahwa ini bagian dari pertarungan ide ya antar penyelenggara negara. Ya. Nah, kebetulan yang menang sekarang yang punya ide Danantara gitu loh. Dan kalau saya lihat Danantara ini akan diproyeksikan menjadi lembaga yang super body
kewenangannya sangat luas, dari pengelolaan investasi, dividen, optimalisasi aset, restrukturisasi. Restrukturisasi juga, Ya, Pak? restrukturisasi, lalu kemudian holdingisasi, lalu kemudian pembahasan dan persetujuan untuk PMN, ya, penyertaan modal negara, dan seterusnya. Jadi super body. Nah, dengan adanya Danantara ini tentu secara langsung akan mempengaruhi kewenangan Kementerian BUMN. Nah, itu dia. Jelas kewenangan BUMN akan turun drastis. Dan saya curiga ke depan Kementerian BUMN hanya difungsikan, ya, hanya akan ditugaskan sebagai regulator atau lembaga yang mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan BUMN. Sementara yang melakukan operasionalisasi dari A sampai Z itu BPI Danantara. Pantesan disebutnya super holding ya, Pak, ya? Super holding, makanya super body. Dan kita memang punya ambisi lah, ya, yang selalu juga disampaikan oleh pemerintah. Kita perlu membuat satu super holding kayak Temasek, ya. Lalu kemudian itu kayak menjadi obsesinya, ya, pemerintahan sejak zaman Pak Jokowi dan sampai sekarang. Tetapi yang perlu kita lihat secara lebih detail, kompleksitas BUMN di Singapura dengan di kita itu kan sangat berbeda sekali. Ya, yang tadi saya di awal singgung gitu loh, BUMN sudah beranak, bercucu, bercicit. Ya, kalau kemudian tidak ada proses, ya, restrukturisasi yang bertahap, tentu ini akan mengakibatkan permasalahan baru. Gitu loh. Ya. Karena yang juga perlu dipikirkan kan bagaimana nanti, ya, orang-orang yang sudah bekerja di situ, ya, apakah akan ada skema golden handshake gitu, pensiun dini dengan sekian kompensasi, lalu bagaimana kontrak-kontrak yang sudah dimiliki, ya, lalu bagaimana hubungan bisnis yang sudah berjalan dan seterusnya. Ini kan juga perlu ada satu pendekatan yang lebih wise, yang lebih bijak, agar niatan baik untuk punya holding, ya, super holding yang bisa menjadi pengelola dividen aset BUMN sehingga bisa teroptimalisasi pendaya gunaannya, ini tidak justru menimbulkan masalah baru. Tapi saya curiga akan ada banyak BUMN yang mengalami kontraksi setelah adanya undang-undang BUMN ini. Dan setelah adanya Danantara ini. Berarti tinggal kita lihat sosok-sosoknya. Ya, kalau yang sudah beredar luas kan Pandu Syahrir akan duduk di situ, lalu kemudian kemarin saya dengar Roslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM, ada wacana sebagai pimpinan di Danantara. Ya, tentu ini bisa menjadi sinyal bahwa orang presiden lah yang akan duduk di situ gitu. Ya, wajar karena ini bagian dari kewenangan pemerintah gitu. Tetapi yang perlu saya juga address adalah bagaimana nanti reformasi kelembagaan yang kita lakukan ini
diikuti oleh penataan kementerian lembaga. Kita tahu selain ada BUMN, kita punya Kementerian Investasi dan BKPM. Ya, ini aja Kementerian Investasi dengan BUMN aja udah mirip-mirip ya, bersinggungan. Kadang-kadang balap-balapan kan gitu. Kadang-kadang tikung-tikungan gitu. Nah, bagaimana nanti kedudukan Kementerian Investasi BKPM setelah ada Danantara kan gitu. Iya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Memang kalau soal siapa yang memimpin, ya tentu ini kewenangan prerogatif presiden ya. Seperti di Temasek gitu. Temasek itu dulu CEO-nya istrinya Perdana Menteri. Ordal ya, Perdana Menteri yang sebelum yang sekarang ya. Ada bau-bau agak amis, ya ada tetap. Nah, jadi seberes Singapura aja potensi penyalahgunaan itu pasti ada. Apalagi yang masih kompleks seperti Indonesia gitu loh. Sehingga tetap ya sekali lagi ya publik perlu memberi perhatian yang lebih sungguh-sungguh atas persoalan ini. Di tengah kita tahu DPR ya sekarang suaranya suara setuju kan itu. Begitu ya, Pak. Jadi ya kita hanya punya modal kritisisme publik atau masyarakat. Iya. Berarti jangan kita sebagai masyarakat jangan abai sama apa yang terjadi, jangan cuek. Mungkin kayaknya ngomongin undang-undang negara ini Pak, mungkin bukan hal atau topik yang menyenangkan untuk anak-anak muda gitu ya Pak. Tapi kalau bisa ada baiknya memang at least harus tahu apa yang sedang terjadi, karena dengan kita menyuarakan bersama-sama, dengan kita berisik sama-sama, kita bangkitkan lagi demokrasi, kesempatan itu ada untuk bikin Indonesia jauh lebih baik lagi. Terakhir Pak, berarti adakah kemungkinan undang-undang ini di review kembali di judicial review nanti? Akankah ada kejadian seperti itu? Saya prediksi akan ada ya komponen masyarakat yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang BUMN yang baru. Karena tadi proses penyusunannya super cepat, tidak melibatkan publik secara luas, pembahasan materinya juga kurang mendapatkan masukan-masukan dan seterusnya. Nah, chance yang dimiliki publik terakhir hanya lewat Mahkamah Konstitusi dengan cara judicial review. Dan yang rugi siapa? Ya pemerintah dan DPR. Selalu undang-undang yang kontroversial, yang minim konsultasi publik, yang minim partisipasi publik, ujung-ujungnya di judicial review di MK. Dampak yang lebih luasnya apa? Kepastian hukum di Indonesia selalu bermasalah. Dampaknya lagi apa dari sisi bisnis? Investor akan selalu berpikir untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Karena apa? Kepastian hukumnya selalu tidak bisa dipastikan. Ya. Ini bisa dibilang dampaknya jangka panjang, tapi kalau kita melakukan bersama-sama, kita pasti bisa membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan kita hidupkan kembali demokrasi. Saya Ajeng Dinanti, kita bertemu di episode selanjutnya di podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. Pak Maftu, terima kasih banyak. Gimana? Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.